Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Baik. Sebelum memulai pelajaran Bapak pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa. Baik, ketua kelas pimpin doa. Kali Pak. Ya, silakan. Siapa? Baik, sebelum mulai kelas, mari kita sejenak untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Ya Pak. Ya, Pak. Siapa yang tidak hadir? Habib Pak, habis itu Muaz. Habib Muaz, mana mereka? Habib sakit Pak, Muas gak ada keterangan. Alfa berarti ya. Ya Pak. Ya. Baik, sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak ingin bertanya dulu terlebih dahulu. Ada yang masih ingat materi kemarin tentang apa? Tentang taubat Pak. Taubat. Baik, taubat itu apa? Berserah diri Pak. Berserah diri. Ya, baik, bagus jawabannya. Taubat itu adalah berserah diri karena mengingat dari segala kesalahan kita, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga membawa kita kepada materi kita yang baru pada hari ini. Materi Bapak itu ya ini adab takziah. Apa? Ada Ada takziah. takziah. Kenapa Bapak bilang taubat itu berhubungan dengan adab takziah? Karena taubat dengan takziah ini ada hubungannya. Kenapa? Kalau kita taubat sebelum meninggal itu kita bisa menghapus dosa-dosa kita sebelumnya. Nah, sekarang adab takziah ini adalah pelajaran yang berkaitan dengan kita apa saja sih yang harus dilakukan untuk kita lakukan ketika bertakziah. Iya. Gitu. Nah, sebelumnya Bapak akan menunjukkan satu foto. Nah, di sini Bapak akan memberikan waktu 2 menit. Ya. 2 menit kalian lihat foto ini. Setelah itu nanti Bapak tunjuk 1 atau 2 orang untuk mendeskripsikan apa yang bisa diambil dari foto ini. Baik, Bapak kasih waktu 2 menit ya. Baik Pak. Baik, sudah 2 menit. Bapak tanya ya, apa yang bisa diambil dari gambar di sini? Ya, coba Nadipa. Apa yang bisa diambil? Warga berkunjung untuk bertakziah di nikahan salah satu warganya Pak. Nikahan. Maaf Pak. Meninggal maksudnya Pak. Ya, bos. Sela, Iya Pak. apa yang bisa diambil dari gambar ini? Itu warga datang ke tempat warga yang lagi meninggal kemudian mendoakannya. Ya, bagus. Jawabannya bagus. Analisisnya cukup baik. Yang bisa kita ambil di sini adalah di sini ada warga yang sedang bertakziah ke ahlul musibah atau yang tertimpa dengan musibah. Nah, jadi apa sih? Nah, setelah ini kita membahas apa sih yang harus dilakukan ketika bertakziah, itu adab-adabnya bagaimana. Ya. Ini pengertian dulu, pengertian takziah. Ya. Coba Nabila baca. Oke, pengertian takziah. Secara bahasa, takziah berarti memuliakan. Secara istilah, takziah adalah berkunjung kepada keluarga yang meninggal dunia yang bertujuan untuk menghibur, menyabarkan, dan mendoakan agar jenazah mendapat ampunan. Hukumnya sunnah, bahkan menjadi wajib apabila jenazah muslim tidak ada yang mengurusnya. Takziah sebaiknya dilakukan sebelum jenazah dimakamkan agar dapat membantu mengurus jenazah, paling tidak mensolatkan, menghantarkan jenazah ke makam. Baik. Bisa ngerti ya pengertiannya? Bisa kita ambil di sini adalah takziah berarti memuliakan.
Berarti sangat mulia takziah ini. Kenapa? Manusia itu makhluk sosial. Jadi butuh tidak hanya hidup sendiri, tapi butuh dengan orang lain. Artinya seperti itu. Lanjut. Nah, sini ada pada takziah. Bisa kita simpulkan dari sini adalah takziah hendaknya disadari dengan niat, dimulai dengan niat. Nah, jadi kalau niatnya bertakziah itu apa sih? Coba paling niatnya bertakziah itu untuk apa? Apa untuk mendapat berkat? Atau untuk apa? Dapat nasi Pak kali. Niatnya untuk apa? Niatnya Ya. untuk kan takziah ini kan kalau ininya menghadiri orang yang baru meninggal lah ya, dan bertakziah ini kan salah satu yang fardu kifayah kan salah satunya. Nah niatnya itu untuk menghormati orang. Ya. Pak, Nah. di situ belakang sebentar ya Pak. Ya, silakan jangan lama-lama ya. Pak. Nanti saya absen di akhir. Kalau nggak ada berarti bolos. Terus yang kedua, berpakaian sopan. Berpakaian sopan itu gimana sih? Yang menutup aurat. Menutup aurat ya. Jadi kita harus menutup aurat kayak rapih lah ya kan. Kecuali penggali kubur. Kalau yang penggali kubur baru terserah mau pakai baju apa, yang penting lah tetap sopan. Yang sopan maksudnya di sini apa? Kalau yang perempuan itu dari atas sampai bawah tertutup, kecuali wajib dan tangan itu menutup auratnya. Kalau yang laki itu pakaian rapi, jangan bertakziah kayak pakai baju pesta gitu, jangan. Terus cuma pakai kaos oblong sama celana pendek gitu, jangan ya. Harus yang rapi karena kita di situ untuk bela sungkawa bukan pesta. Yang selanjutnya bersikap yang dan bertingkah laku yang baik. Jadi bukan lari-lari ketika bertakziah itu lari-lari bukan. Jadi kita harus menempatkan diri kita pada hal yang baik. Seperti itu. Nah, tujuannya dari takziah ini adalah agar menghibur. Menghibur di sini agar ya, kan sohibul musibah yang terkena musibah di sini merasa sedih. Jadi kita datang itu untuk menambah kesenangannya, atau jangan sampai yang ditinggalkan ini merasa sedih berkelanjutan seperti itu. Baik, selanjutnya hikmahnya. Di sini Bapak akan kasih tahu hikmah takziah dan menciptakan hubungan silaturahmi. Kenapa silaturahmi? Karena mempererat tali silaturahmi. Contohnya kita saling membantu tadi. Kalau ada yang namanya mengurus jenazah itu, ada saudara kita yang tidak mampu, kita bisa membantunya seperti itu. Ada hikmahnya itu yang paling erat itu menjadi tali silaturahmi. Baik, itu materi itu saja materi yang Bapak sampaikan. Nah di sini Bapak memberikan 2 pertanyaan. Siapa yang bertanya silakan. Sebelum Bapak mengevaluasi, silakan. Ya, silakan tadi Pak. Izin bertanya Pak, ini saya nanya terkait dari Bapak sendiri, dari adat-adat tadi, apa yang sudah Bapak terapkan di kehidupan Bapak dari adat takziah ini? Terima kasih Pak. Ya, satu pertanyaan lagi. Cukup? Cukup. Sudah? Cukup. Ya, cukup. Nah, dari adat-adat takziah itu yang tertera yang Bapak lakukan adalah yang pertama dengan niat untuk bertakziah itu bukan untuk pesta ataupun menghadiri karena makan-makannya, tapi kita untuk berbela sungkawa, terus agar membantu yang terkena musibah. Nah, yang kedua berpakaian rapi. Setiap ada yang meninggal atau bertakziah, Bapak selalu berpakaian rapi. Yang selanjutnya Bapak bertingkah baik. Jadi Bapak tidak untuk ribut di sana, bukan seperti itu, tapi datang ke situ untuk mendoakan seperti itu. Baik, kita lanjut kepada pertanyaan. Di sini akan Bapak tanya ya. Ya Pak. Ya. Untuk menguji kepahaman kalian. Sip Pak. Pertanyaannya. Pak, jangan. Jangan Pak, jangan susah ya Pak. Ya. Susah ya Pak. Pertanyaannya, bagaimana contoh
contoh pakaian yang baik ketika bertakziah? Ya Pak. Ya, salah. Ya tadi seperti yang telah Bapak jelaskan, pakaiannya menutup aurat Ya. dan tidak seperti pakaian ingin contohnya berpesta. Jadi pakaiannya dari warna itu sederhana juga ya Pak ya. Ya. Seperti itu Pak. Tidak mencolok. Ya, siapa salah? Iya Pak. Nilai lebih ya dari Bapak ya. Wah. Satu pertanyaan lagi. Pertanyaan lagi ya. Apa hikmah yang bisa diambil dari bertakziah? Salah? Apa ya Pak? Lupa lagi dari Lupa. Baik. Bapak terangkan lagi ya. Hikmah dari bertakziah ini adalah menjalin tali silaturahmi. Itu ya. Iya Oh, iya, Pak. Pak. Itu hikmah yang bisa kita petik. Baik. Bapak selesaikan ya pelajaran Bapak hari ini. Marilah kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.